Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa iza waqafa bi arafatin fal yuksir minal istighfari wad du'ai wat tadarru'i wal bukai. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Mursyid. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Saidi, Bapak Ustaz Zaini Tabah, Bapak Ustaz Abdul Razik, Bapak Ustaz Takmiruddin, dan begitu juga segenap para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kekuatan sehingga bisa hadir di ruangan Masjid Jami'at Taqwa dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Dan istimewa pada pagi hari ini karena hari ini kita berada di tanggal 1 daripada bulan Rajab, yang termasuk Rajab ini min ashuril hurum, termasuk 4 bulan yang dikategorikan sebagai bulan yang dimuliakan. Jadi di dalam Al-Quran Allah ciptakan yang namanya 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Ini Allah yang berfirman. Ya, jadi kata Allah di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Nah kemudian 4 bulan ini dijelaskan dalam hadis. Bulan apa aja? Itu dalam hadis. Kalau 4 bulan dalam Al-Quran. Nah 4 bulan ini apa saja adanya dalam hadis. Jadi kata Nabi 3 bulan disebut berturut-turut, 1 bulan terpisah. Nah yang berturut-turut itu apa? 1 Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Itu 3 bulan berturut-turut kata Rasulullah dalam hadisnya. 1 terpisah sendiri yaitu Rajab sekarang ini. Ya, jadi ini adalah bulan Rajab, bulan yang termasuk Ashurul Hurum. Sehingga karena Ashurul Hurum kita dianjurkan untuk memperbaiki ya kualitas ibadah kita. Kemarin kita udah rajin ibadah, sekarang tingkatkan ibadah kita. Ya, dengan cara apa? Banyak modelnya. Ya, bisa dengan banyak beristighfar, mohon ampun di bulan Rajab. Ya. Bisa dengan banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian kita perbanyak lagi dengan bersedekah, berinfak, membaca selawat, dan yang tidak kalah pentingnya dengan berpuasa. Kalau yang mau berpuasa silahkan, silahkan. Ini semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Banyak cara-caranya.
Nah seperti itu, karena bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Bahkan nanti ada 3 bulan yang terus sangat baik. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan kita udah dipersiapkan dengan 2 bulan, Rajab sama Sya'ban. Nah di situ kita tingkatkan kualitas ibadah kita, sehingga nanti pas Ramadannya udah bersih kita, udah siap segalanya. Ya seperti itu. Jadi persiapannya 2 bulan, Rajab, ya habis Rajab Sya'ban. Nah habis Sya'ban masuklah kita Ramadan. Makanya kita selalu ya perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu begitu Bapak Saudara. Nah terkait dengan kita disuruh puasa, ya kita nggak mempergunakan hadis-hadis maudhu. Ya kalau memang itu hadis maudhu nggak usah kita gunakan. Tapi kita secara umum aja. Hadis secara umum banyak. Ya di dalam kitab An-Nasuhiddiniyah, buah karya Imam ya Said Abdullah Al-Haddad dan banyak lagi ulama-ulama yang lain memerintahkan kita disuruh banyak melakukan amal kebaikan termasuk puasa di Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu yang tadi saya bilang. Makanya boleh puasa di Rajab, nggak usah dipermasalahkan. Ya tapi kita nggak menggunakan hadis-hadis maudhu. Kalau memang itu kategori maudhu, nggak usah. Kita gunakan hadis yang memang tarafnya bukan maudhu. Secara umum kita dianjurkan berpuasa. Tuh seperti itu. Karena memang ini Ashhurul Hurum, jelas-jelas ada hadisnya. Begitu Bapak Saudara. Bahkan ya kata Nabi, itu di dalam sorga ada yang namanya sungai. Sungainya disebut Sungai Rajab. Tuh, Sungai Rajab itu bentuknya bagaimana? Katanya airnya putihnya lebih putih daripada susu. Kemudian manisnya lebih manis daripada madu. Itu. Masya Allah itu Bapak Saudara. Air lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Nah itulah yang disebut Sungai Rajab. Kata Nabi, paman soma ya yauman min Rajab, siapa yang berpuasa jangan banyak, 1 hari aja. Ya 1 hari kita puasa di bulan Rajab, apalagi bisa 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Silahkan, sakahullah, nanti Allah berikan kemampuan dia bisa minum min zalikan nahri, dari air tersebut di sorga. Ini namanya targhib, motivasi. Nggak apa-apa hadis ini kita amalin dalam rangka kita memberikan motivasi. Ya biasanya kita kalau dikasih spirit kan jadi semangat ya. Oh semangat sekali. Di dalam hadis yang lain ada juga riwayat, nanti di hari kiamat banyak orang yang kehausan dan kelaparan. Rata-rata kullun nas yaumal kiamah, ya setiap manusia biasanya nanti dari kiamat itu lapar, haus. Kecuali ada orang-orang yang diistimewakan, nggak lapar, nggak haus. Siapa? Di antaranya para nabi. Di antaranya lagi siapa? Orang yang mau puasa di Ashhurul Hurum, bulan Rajab. Orang yang mau berpuasa di bulan Sya'ban. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tuh begitu. Makanya kita silakan puasa di bulan Rajab. Nanti ada Sya'ban, puasa lagi di Sya'ban. Nah tinggal Ramadannya yang wajib. Ya kalau di bulan Rajab sunnah, yang mau silahkan, yang kagak mau nggak apa-apa. Tapi jangan nyalain yang pada puasa. Ya ini udah kagak puasa sunnah Rajab, orang yang puasa sunnah Rajab dibilang macem-macem. Ente kalau kagak mau puasa bulan Rajab nggak ada masalah. Ya. Tapi yang puasa Rajab hormatin, karena memang ini Ashhurul Hurum. Begitu. Banyak dalil-dalil, kita nggak menggunakan hadis maudhu, enggak, tapi hadis yang lain yang bukan maudhu. Ya seperti itu. Ya jadi silahkan. Ya kalau mau puasa mau 1 hari kah, mau 2 hari, terkait dengan ya pahalanya kita nggak perlu pahala, kita puasa karena Allah. Ya nggak berharap oh pahalanya ini enggak, kita nggak ngelihat itu. Pokoknya saya mau puasa bulan Rajab karena bulan Rajab min Ashhuril Hurum. Udah begitu aja. Ya, jadi jangan pakai hadis yang maudhu tuh. Jangan. Tapi pakai hadis-hadis yang lebih umum. Karena memang ya pada dasarnya Ashhurul Hurum ini
jelas diakui. Ya, karena ada ayat Al-Qur'annya dan ada hadisnya, dan kita disuruh perbanyak ibadah di situ. Nah, ibadah kan banyak caranya. Di antaranya berpuasa. Tuh cara ibadah itu berpuasa. Orang kalau lagi puasa dekat sama Allah. Ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Bapak Saudara. Jadi nanti di hari kiamat banyak orang kelaparan, kehausan. Ya, kecuali orang-orang yang diistimewakan sama Allah, dimuliakan sama Allah. Nah, siapa mereka yang dimuliakan? Ada usaha, kan berarti ada ketentuan, ada kekhususan. Oh, para nabi itu diistimewakan. Oh, orang-orang yang suka puasa Rajab, orang yang suka puasa bulan Sya'ban dan puasa Ramadan yang hukumnya wajib, la ju'ah wala atasa. Ya, saat itu mereka tidak merasa lapar dan tidak merasa haus. Tuh begitu. Ya, makanya kita syukuri. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Ya, Allah panjangkan umur kita sehingga nih 3 bulan ini nih kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini awal. Kenapa saya sampaikan? Karena ini awal. Kalau awal tanggal 1 saya udah sampaikan begini, mudah-mudahan kita selalu dijaga sama Allah, dipelihara. Ya, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Tuh, jadi artinya kita minta dipanjangin umur supaya bisa ketemu sama Ramadan. Tuh begitu Bapak Saudara, ya. Nah, inilah makanya kita syukuri nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambahin lagi nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, di sini pengarang kitab Al Habib Abdul Al Haddad menjelaskan wa iza waqafa bi arafatin. Ini kita bicara masalah haji. Ya, kemarin udah banyak tuh masalah-masalah haji. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Apabila seorang wukuf di padang Arafah, maka perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah berdoa dan tadarru serta menangis. Tuh, jadi kalau kita wukuf tuh ada beberapa hal yang dianjurkan. Ini lamnya namanya lam amr, perintah. Pal yuksir. Jadi lamnya lam amar. Fi'il mudhari masuk lam amr, maka artinya jadi perintah, sama seperti amr. Pal yuksir, perbanyaklah. Kita diperintahin perbanyak. 1, istighfar. Tuh, istighfar ini penting. Ya, jadi kita di padang Arafah tuh ya banyakin istighfar. Astaghfirullahalazim min jami'il ma'asi waz dzunub. Astaghfirullahalazim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaih. Bahkan boleh juga kita baca Sayyidul Istighfar. Guru-guru saya banyak yang menganjurkan di bulan Rajab ini suruh banyak baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Ya, Sayyidul Istighfar. Silahkan Bapak buka aja. Ya, buka Sayyidul Istighfar atau doa Sayyidul Istighfar. Nanti ada tuh kalimatnya. Itu banyak yang menganjurkan kita baca juga di bulan Rajab. Jadi istighfar yang paling bagus itu adalah Sayyidul Istighfar. Walaupun ya istighfar banyak. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar. Nah, seperti itu Bapak Saudara, ya. Jadi ya kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Sayyidul Istighfar. Kenapa? Karena ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Yang namanya kita kalau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu ya kita termasuk hamba-hamba Allah pilihan. Ya. Jadi ya kalau kita udah bisa membaca Sayyidul Istighfar, itu dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta.
Tuh, itu namanya Sayyidul Istighfar. Waktu kita wukuf disuruh banyakin baca tuh. Bulan Rajab juga disuruh banyak baca Sayyidul Istighfar. Biar dosa-dosa kita itu habis semuanya. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, nah ini salah satu amalan yang paling bagus dibaca di bulan Rajab, namanya Sayyidul Istighfar. Di samping kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ketika kita wukuf lagi haji, itu juga suruh banyak istighfar. Ya, jadi Sayyidul Istighfar itu pilihan yang terbaik. Ya. Kemudian doa, kita suruh banyak doa juga Bapak Saudara, banyak doa. Ya, sebab doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu. Ya pasti saya akan ijabah. Wa tadarru, penuh dengan ketundukan, kerendahan, jangan sombong. Di padang Arafah itu kita harus tadarru. Kita harus introspeksi, muhasabah. Kita cuma pakai pakaian 2 helai, kain ihram. Ya walaupun di rumah kita banyak pakaian mewah-mewah, tapi saat itu ternyata nggak boleh dipakai. Kita hanya menggunakan pakaian 2 lembar, 2 helai. Ini mengingatkan bahwa manusia ketika nanti bertemu dengan Allah ditinggal semuanya. Cuma 2 helai, 3 helai, yaitu apa? Kain kapan. Tuh, kain kapan doang yang kita bawa Bapak Saudara. Orang kaya kalau meninggal dibawa nggak hartanya? Enggak, mobilnya nggak dibawa. Ya, rumahnya di mana-mana nggak dibawa. Ya, tuh begitu. Jadi dia cuma pakai kain kapan doang. Masya Allah, itu pada waktu kita wukuf begitu. Jadi kita harus tadarru, mengingat, mengintrospeksi, muhasabah bahwa inilah kita sebagai manusia. Awaluhu nutfah wa akhiruhu jipah. Tuh, awalnya manusia itu apa? Air sperma. Nah, ini kita asalnya air sperma dulu. Hina. Ya Allah, manusia itu hina. Ya makanya nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Apa sih yang mau dibanggakan oleh manusia? Awalnya nutfah wa akhiruhu jipah, akhirnya itu bangkai. Tuh, jadi kita nanti jadi bangkai. Nah makanya pada saat lagi wukuf kita disuruh tadarru. Ya harus merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal buka, nangis lagi dah. Jadi kita disuruh nangis. Nangis ingat dengan dosa. Nangis ingat dengan kesalahan kita. Nah ini mudah-mudahan kita bisa kerjain nanti pada saat lagi wukuf. Ya mudah-mudahan nih Bapak semuanya saya doakan bisa nanti wukuf di Padang Arafah. Mau nggak Pak wukuf di Padang Arafah Pak? Iya, mau ya? Iya, tapi saya bilang begitu nggak ada yang ngaminin. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan kita nanti bisa diberikan kemampuan bisa wukuf di Padang Arafah. Amin ya Rabbal Alamin. Tanya tuh orang-orang yang sudah pernah wukuf di Padang Arafah, gimana, nikmat enggak? Nikmat banget. Ya. Jadi mengingat kembali masa-masa lagi wukuf di Padang Arafah, Masya Allah nikmat sekali. Ya, nah ini mudah-mudahan kita ya bisa diberikan kemampuan bisa wukuf di Padang Arafah. Tuh begitu. Nah kemudian ya apalagi yang harus kita perhatikan ya selain kita disuruh menangis di Padang Arafah, ingat dengan dosa-dosa. Wal yas'alillah, mintalah kepada Allah bisidqin wa ragbatin wa ikbalin, yaitu dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa cinta, benar-benar konsentrasi tampil di depan Allah dan gunakan yaitu buat dirinya. Tuh, pertama kalau berdoa buat siapa? Buat dirinya. Wali walidayhi, buat kedua orang tuanya. Wa ahbabihi, buat orang-orang yang dicintainya. Walikafatil muslimin, dan buat kaum muslimin secara keseluruhan. Bisolahi jami'il umuril ukhrawiyati,
dengan kebaikan semua urusan-urusan akhirat wa dunyawiyah dan juga urusan dunia. Jadi kalau kita berdoa di padang Arafah, pertama kita tujukan buat diri kita. Buat kita dulu. Nah setelah itu wali daya. Buat siapa? Buat orang tua kita. Nah baru ya buat siapa? Buat orang-orang yang kita cintai. Kita cintai siapa? Oh kita ingat sama guru-guru kita, sama sahabat-sahabat kita. Ya itu kita sebut namanya boleh. Ya doakan buat mereka. Nah baru wali kafatil muslimin ya untuk orang-orang Islam secara umum. Itu kalau berdoa begitu Pak urutannya. Jadi kalau kita berdoa pertama buat siapa? Buat diri kita sendiri. Yang kedua buat siapa? Buat orang tua kita. Nah baru yang ketiga buat orang-orang yang kita cintai. Siapa orang-orang yang kita cintai sebutin boleh. Ya jangan lupa guru-guru kita itu. Orang yang kita cintai. Kalau kita pengen berkah ada apa-apa ingat sama guru. Ya guru kita. Orang tua guru kita. Itu namanya orang yang kita cintai. Teman sahabat. Ya, nah kemudian baru wali kafatil muslimin. Orang Islam secara umum, secara keseluruhan. Tuh kalau kita berdoa itu terus yang kita ungkapkan. Ya, jadi jangan buat diri kita doang, tapi ingat buat orang tua kita. Rabbighfirli wali-walidayya. Kan Allah ngajarin tuh ya dalam Al-Qur'an. Rabbighfirli ya Allah ampunkanlah saya dulu. Wali-walidayya baru kedua orang tua saya. Nah nanti baru orang-orang yang dicintai. Ya siapa wali ahbabi, orang-orang yang saya cintai. Siapa orang yang saya cintai di situ sebutkan Bapak Saudara. Nah baru wali jami'il muslimin wal muslimat, semua orang-orang Islam laki maupun perempuan. Tuh doa begitu ya. Jadi ingat semuanya. Doa-doa untuk kebaikan-kebaikan urusan dunia maupun urusan akhirat. Fa innahu yas'alu kariman jawadan biyadihil khair kulluhu. Karena sesungguhnya dia meminta kepada zat Allah yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya di tangannya lah kebaikan semuanya. Tuh, jadi biyadihil khairu kulluh. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Walahu khazainus samawati wal ar. Dan Allah memiliki yaitu gudang-gudang kekayaan. Baik yang ada di langit maupun di bumi. Makanya kita kalau mau minta sama Allah. Sebab Allah itu zat yang maha kaya. Yang maha dermawan. Yang maha mulia. Semua gudang-gudang kekayaan Allah yang punya. Tuh, jadi di sini dibilang lahu khazainus samawati wal ar. Semua gudang-gudang kekayaan yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di padang Arafah. Wa hadzal mauqifu a'zamul mawaqifil islamiyati, dan kedudukan ini termasuk kedudukan yang paling mulia dalam Islam. Wa ajma'uha, yang paling mencakup. Wa yuhdiruhu, dan dihadirkan min malaikatillahi, daripada malaikat-malaikat Allah, wa ibadihis solihin, dan hamba-hamba Allah yang solih. Khalaik, yaitu makhluk-makhluknya, la yuhsauna, tidak akan bisa dihitung. Jadi itu Bapak Saudara, pada saat orang wukuf di padang Arafah tanggal 9, itu yang kelihatan begitu tuh yang kita lihat tuh, jumlah manusia jutaan. Ya, itu yang kelihatan. Tapi banyak makhluk-makhluk Allah yang hadir, yang kita nggak bisa lihat, yang tidak mungkin kita bisa hitung jumlahnya. Siapa di antaranya? Malaikat. Tuh, malaikat semuanya turun, ikut ya mendoakan orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Jadi Allah hadirkan tuh ya makhluk-makhluknya, termasuk malaikat-malaikat dan hamba-hamba Allah yang solih ada di situ. Ya, para wali min auliyaillah yang kita nggak tahu dari mana asalnya ada di situ. Ya, masya Allah, itu Bapak Saudara, begitu mulianya yang namanya wukuf di padang Arafah. Ya, Allah hadirkan yaitu malaikat-malaikatnya dan hamba-hambanya yang solih. Sehingga kalau ditanya ada berapa, la yuhsauna, nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung jumlahnya. Wa qad warada annallaha ta'ala, dan sungguh ada keterangan hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
yubahi bi ahlil mauqifi, membangga-banggakan ya dengan penduduk orang ya yang wukuf. Ya penduduk-penduduk masyarakat yang wukuf Allah banggakan kepada siapa? Kepada penduduk yang ada di langit. Tuh, jadi Allah banggakan tuh hamba saya lihat yang lagi wukuf di padang Arafah. Ya Allah, mulia banget. Dibanggakannya kepada siapa? Makhluk Allah yang ada di langit. Siapa dia? Malaikat. Ya, jadi Allah banggakan tuh manusia di depan para malaikat. Wa yushhidu, dan ia Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan malaikat atau di hadapan malaikatnya ala annahu, bahwasanya hambanya itu tadi ghufira lahum, udah diampunkan dosanya. Jadi Allah sudah ampunkan dosa-dosa itu. Ala annahu ghafara lahum, sesungguhnya Allah ghafara, telah mengampunkan Allah lahum, buat mereka, buat hambanya yang sedang wukuf di padang Arafah. Ini yang saya maksud di ahlil mauqifi, yaitu orang-orang yang sedang wukuf. Wa annahu ta'ala qabila muhsinahum wa wahaba musiahum li muhsinihim, dan sesungguhnya Allah telah menerima kebaikan-kebaikan mereka. Tuh, dan Allah telah ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kebaikannya diterima, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'dil asari, dan di sebagian asar, a'zamun nasi zanban man waqafa bi arafatin, ya di antara manusia yang paling besar dosanya man waqafa bi arafatin, orang yang wukuf di Arafah, fazanna annahu lam yaghfir lahu, maka dia udah sangka bahwasanya dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, ternyata diampunkan juga. Makanya pantas orang kalau pulang haji seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa sama sekali. Min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi orang yang pergi haji yang benar-benar melaksanakan aturan-aturannya dengan sebaik-baiknya, maka pulang haji ya dia akan diampunkan dosa-dosanya. Ya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Itu begitu, karena sebesar apapun dosanya, ketika dia wukuf di padang Arafah yang menurut dia ya kagak diampuni, dan ini tetap Allah ampunkan. Tuh, jadi tetap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah fil khabari, dan telah datang keterangan di dalam hadis, anna iblis la'anahullah, sesungguhnya iblis laknat Allah, la yara asghara wala addakhir wala aghyaza minhu fi yaumi Arafah. Jadi iblis itu tidak melihat yang paling kecil ya dan yang paling besar, yang paling berat ya fi yaumi Arafah, di hari Arafah. Wa mazalika, dan tidaklah itu likasrati ma yara min tanazzulir rahmah, karena begitu banyaknya yang ia lihat turunnya rahmat. Tuh, jadi iblis sampai kagak ngelihat ya siapa nih manusia-manusia yang ada di sini. Kenapa? Karena begitu banyaknya rahmat yang Allah turunkan, sampai malaikat-malaikat kagak jelas yang besar yang kecil yang mana. Ya, kenapa tuh sampai iblis setan kagak bisa ngelihat begitu? Karena begitu banyaknya rahmat Allah yang turun dari atas langit. Tuh begitu Bapak Saudara, likas roti, karena banyaknya mayaro, apa yang iblis setan lihat ya berupa turunnya rahmat. Wa tajawazallahu anil muslimin minal waqifin bi Arafat, dan juga Allah ampunkan dosa-dosa orang yang wukuf di padang Arafah. Tuh begitu. Ya makanya kata Nabi, al hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Tuh, jadi intinya orang haji di mana? Di padang Arafah. Wa min adabil hajil muhimmati, dan di antara adab-adab orang yang haji yang penting, ayyakuna qasduhu mujarrada hajjin bi baitillah. Jadi tujuan dia haji semata-mata mau ya ziarah ke Baitullah, wa ta'zimi hurumatihi, dan mengagungkan kemuliaan-kemuliaan Allah. Jadi tujuan kita pergi haji satu, yaitu semata-mata ingin ziarah ke Baitullah dan ingin takzim, mengagungkan dan membesarkan segala yang dimuliakan oleh Allah. Udah itu aja, nggak ada lagi niat-niat yang lain. Nah itu termasuk adab orang pergi haji yang penting. Ya, jadi nggak ada tujuan-tujuan yang lain.
Fa illam yattafiq lahu zalika, maka kalau seandainya tidak sesuai dengan itu, falyahzar, maka hati-hatilah, kullal hazri, dengan benar-benar hati-hati, ayastashiba syai'an min umri dunya, jangan sampai dia merangkaikan, ya menyamakan, atau ya itu dibawa ada sesuatu dari urusan-urusan dunia, allati tasghuluhu, yang ia sibukkan, an iqamatil manasik, daripada melaksanakan manasik, wa ta'zimi sya'airillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi jangan sampai ada niat-niat yang lain dalam ibadah haji kita. Ya, jadi semata-mata ya benar-benar ingin mengagungkan syiar Allah. Ya, yang lainnya nggak ada dah. Ya, jadi ini jangan disertakan. Niat-niat yang lain dari urusan dunia jangan kita ya bawa dalam hati kita. Jadi murnikan niat kita semata-mata untuk ibadah haji, ya untuk mengagungkan dan mentakzim ya kemuliaan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kama yajibu, sebagaimana yang wajib seperti itu. Wayan bagi, dan seyogianya, kama yaqa'u zalika, sebagaimana yang terjadi itu, likasiri minal ghafilin, karena banyak daripada orang-orang yang lalai, anillahi, daripada Allah, al-masghufina bi mahabbatid dunya, yang memang mereka itu selalu ya dipengaruhi dengan cinta dunia, minal istighali, yaitu menyibukkan dirinya, bi umuri tijarati, dengan urusan-urusan dagang, wal mubayaati, dan jual beli, an ta'zimil hurumati, daripada mengagungkan kehormatan-kehormatan daripada haji, wa iqamatil manasiki, dan melaksanakan manasik-manasik. Banyak ada orang-orang awam di sana, mereka malah ya tujuannya cinta mendunia. Dia pada berbisnis, dia pada dagang di sana. Tuh, jangan. Iya. Wah, ternyata dagang di sana enak. Ya bawa barang-barang dari Indonesia. Ya, nanti saya mau jual di sana biar untungnya berlipat-lipat. Jangan, gak boleh. Jadi benar-benar tujuannya untuk haji. Jangan punya tujuan untuk mencari dunia. Ditahu kalau dagang di sana untungnya gede, modalnya ya kecil, di sana ya besar sekali. Rokok aja rokok. Ya, satu bungkus di sini berapa? Ji Samsu. Yang rokok 20.000. Di sana kita bisa jual 100.000. Iya, berlipat-lipat. Begitu. Ya, jangan Ji Samsu dah, gudang garam aja. Gudang garam aja di sana. Ya, Masya Allah. Begitu. Kalau kita haji bawa rokok, wah, bisa kelebihan rokok buat pergi haji lagi tahun depan. Begitu. Iya. Jangan banyak-banyak dibawa dah. Ya, berapa selop gitu. Itu bisa modalnya. Misalnya 20 juta, itu untungnya aja bisa 50 juta. Nah, bisa pergi haji lagi. Ya, begitu. Itu rokok paling mahal di sana. Nah, begitu apalagi rokok Indonesia. Oh, begitu. Jangan yang ini gudang garam filter aja dah. Ya, terus seperti itu. Jadi di sini kalau kita pergi haji, nah yang begitu-begitu jangan diurusin udah. Ya, walaupun bawa rokok ntar jual di sono. Jangan udah. Ya, masa pergi haji mau ikut dagang juga. Udah di sini aja dagangnya yang banyak. Ya, bisnis. Nah, nanti di sana benar-benar ya jangan sibukkan bi mahabbatid dunya, ya dengan cinta mendunia. Urusan-urusan dagang, pergi haji sambil dagang, jangan. Ya udah, ya jadi pergi haji tok kita sekali doang. Ya sayang-sayang. Ya kalau kita sekali-sekalinya pergi haji, ya ngeributin dagang. Ada lagi beli pakaian di sono jual di Indonesia, nggak usah juga. Ya, oh saya mau beli nih di Indonesia nggak ada nih, entar saya jual lah. Nah itu juga udah ngurusin dagang lagi. Ya jadi jangan. Udah lillahi ta'ala. Cukup kita bisnis ya waktu kita di sini. Nah saat di sana tujuan kita mau pergi haji, jangan kita campur adukan dengan niat-niat yang lain. Walaupun itu orang pada cerita enak loh, ya untungnya gede banget. Nah kita jangan terpengaruh seperti itu.
Iya, jangan. Ya, makanya nggak usah. Wa rubbama abdul amru bi ba'dihim ila ayyaj ala qasdat tijarati wal aslu. Ya, jadi ya terkadang itu dapat mendatangkan suatu ya perkara, ya suatu persoalan dengan sebagian mereka untuk menjadikan ya maksud tijarah, berbisnis, wal aslu wal hajju tabiun lahu, hajinya jadi ngikut, bahkan jadi dibalik, tujuan ke sana pengen bisnis, hajinya sambilan. Oh, begitu. Jadi bukan haji sambil dagang, dagang sambil haji. Nah, ini bahayaan lagi. Jangan, karena dia merasakan betapa enaknya ya nyari ya uang di sana, berbisnis. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai. Dan kita beli bakso aja Pak di sana. Di sini semangkok bakso paling mahal berapa sih? Ya 20.000 palingan ya. 20.000, 30.000 paling mahal banget. Di sana ya kalau 20 real kali 4.000 berapa? 80.000. Pernah kita beli bakso di atas 50.000 satu mangkok? Nggak ada. Paling mahal juga 15.000 ya. Ya bakso 15.000. Tapi kalau kita beli itu 20 kali 4.000 lah. 1 real 4.000 sekarang. 2 kali 4 udah 80.000. Ya 80.000. Kalau kita pikir-pikir lah bakso mahal amat 80.000. Ya itu seperti itu. Jadi begitu Bapak Saudara. Ya jadi kita nggak usah ngelihat yang begitu-begitu udah. Jangan dari rumah kita bawa bakso kita jual di sana lagi. Ya jangan. Nah seperti itu ya. Jadi tujuan dari rumah udah benar tuh. Ya benar-benar ingin pergi haji, jangan dicampur aduk dengan kegiatan duniawiyah berbisnis. Nanti akhirnya kebalik. Ya, jadi qasdut tijarah itu wal aslu wal haju tabiun lahu. Nah, ini kan bahaya. Ya, jadi kalau tujuannya bisnis dan akhirnya hajinya tabi. Tabi itu ngikut. Jadi ngikutin. Jadi tujuan utamanya apa? Berbisnis, haji sambilan saja. Nah, ini jadi bahaya. Wahaza azimun, ini merupakan hal yang besar. Wafi zamun kasirun, nah ini merupakan satu apa? Celaan yang cukup banyak. Jadi ini bentuk kehinaan. Jadi jangan. Kembalikan lagi tujuan ya kita. Innamal a'malu bin niat. Apa tujuan kita? Pengen ibadah. Sehingga di sana benar-benar laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah saya kira sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan wa ammal ittijaru fil haji dan seterusnya. Nanti bagaimana hukumnya kalau orang berbisnis dalam ibadah haji, ada lagi nanti kita akan bahas. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.